Ia tersenyum dari atas benteng karak, seolah tak peduli dunia terbakar. Tapi senyumnya itu jadi awal dari bencana. Dialah satu-satunya orang yang membuat Salahuddin, sang penakluk yang tenang, murka hingga mengayunkan pedang dengan tangannya sendiri. Reynold Dissel, satria gila, atau korban narasi sejarah. Reynold lahir sekitar tahun 1125 di Prancis. Dari keluarga bangsawan kecil, ia tiba di Tanah Suci bukan hanya membawa pedang, tapi juga ambisi membakar. Saat ia menikahi Constance dari Antioquia, putri penguasa wilayah strategis, statusnya langsung melonjak menjadi Pangeran Antioquia. Tapi ketenarannya bukan karena kepemimpinan, melainkan karena kekejaman. Ia dikenal menyiksa seorang uskup Yunani hanya karena menolak memberi pinjaman. Ia menyerang Siprus tanpa alasan jelas. Bahkan di mata sesama Kristen, ia terlalu kejam untuk disebut bangsawan terhormat. Setelah sempat ditangkap dan mendekam dalam penjara Muslim selama 15 tahun, Reynold dibebaskan. Tapi penjara tak membuatnya tobat, justru makin liar. Kini ia menguasai Karak dan Montreal, benteng penting yang mengontrol jalur dagang antara Damaskus dan Mesir. Dari situ, ia jadi teror bagi kafilah dagang Muslim. Ia menyergap, merampok, bahkan menyerang kafilah haji ke Mekkah, tindakan yang dianggap suci oleh umat Islam. Bahkan kabarnya, Reynold ingin menyerbu langsung ke Key dan Apos. Meskipun itu mungkin propaganda. Ketika Salahuddin memperingatkan, Reynold menjawab sinis, quote, "Katakan pada Muhammad kalian, kalau dia bisa melindungi mereka, datanglah sendiri." Quote, tahun 1187, provokasi Reynold meledakkan krisis. Salahuddin kehilangan kesabaran. Diplomasi berakhir. Pasukan Muslim bergerak. Di sisi Kristen, Raja Guy de Lusignan yang baru naik takhta merasa wajib membalas kehormatan yang diinjak oleh Reynold. Maka seluruh pasukan salib digerakkan keluar dari Okra menuju Tiberius. Mereka melewati padang tandus dengan suplai air minim, dan seperti yang diperkirakan, itu perangkap dalam 2 hari. Pasukan Kristen kelaparan. Dikepung pasukan Salahuddin dari segala sisi. Salib suci jatuh. Yerusalem tak lagi aman, dan semua dimulai. Dari satu pri, pasca kekalahan di Hattin, Guy de Lusignan dan Reynold ditangkap dan dibawa ke hadapan Salahuddin. Di dalam tenda, Salahuddin memberi minum pada Guy, tanda bahwa nyawanya dilindungi. Tapi saat Guy ingin meneruskan cawan ke Reynold, Salahuddin menolak. Dalam tradisi Islam, memberi air artinya memberi perlindungan, dan saat itu Salahuddin memilih tidak melindungi. Tanpa banyak bicara, dia mencabut pedangnya dan memenggal Reynold sendiri. Sejarah Islam menulisnya sebagai iblis, tapi sejarah Latin lebih banyak bangsawan salib juga muak dengan cara Reynold. Tapi sebagian lain menyebutnya sebagai satu Satania, pemimpin yang berani melawan Muslim secara total, tanpa kompromi. Buat Reynold, diplomasi adalah bentuk kelemahan. Ia percaya hanya perang dan hanya ketegasan mutlak yang bisa menjaga tanah suci Kristen tetap di tangan mereka. Apakah dia gila? Mungkin, tapi di masanya, kegilaan kadang jadi definisi kepemimpinan. Reynold de Chatillon bukan sekadar penjahat. Ia adalah lambang dari fanatisme yang membabi buta, dari politik yang tak kenal batas, dan dari kebodohan yang menyulut perang besar. Tapi faktanya tanpa Reynold, mungkin perang Hattin tak pernah terjadi, dan Salahuddin mungkin tak pernah menguasai Yerusalem. Like kalau lo suka tokoh sejarah yang kontroversial, komen. Reynold, gila atau jenius perang? Subscribe. Karena sejarah bukan tentang yang baik dan buruk, tapi tentang apa yang tersisa setelah semuanya terbakar.